and its full story. Don't go anywhere. Check this out. Put down your Bring the funk back. Ini gambaran masa depan manusia 50 tahun ke depan. Kisah dunia di masa depan yang tidak akan lepas dengan dunia teknologi. Manusia akan hidup dengan robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Awalnya semua berjalan dengan baik. Manusia, robot hidup berdampingan dengan saling membantu. Seperti pekerjaan kasar bisa dibantu oleh robot, bertujuan memudahkan manusia. Semakin canggihnya teknologi dan tanpa diaturnya keterbatasan penggunaan kecerdasan buatan di dalam robot itu sendiri, kecerdasan buatan ini mulai melampaui kecerdasan manusia. Robot AI ini tidak akan menjadi hanya pekerja kasar saja, tetapi sudah masuk dalam aspek yang sangat vital dalam dunia peradaban manusia. Seperti robot sudah bisa menjadi penjaga perdamaian, menjadi seorang dokter bedah, bahkan menjadi polisi yang bisa melawan manusia itu sendiri. Yang lebih anehnya, robot AI ini sudah seperti dimanusiakan seperti manusia pada umumnya, memiliki wajah fisik yang sempurna. Dengan buatan AI, manusia yang sudah mati bisa dibuatkan kembali dalam bentuk robot AI. Yang kita tahu robot diciptakan oleh manusia, tetapi dengan kecanggihan AI, robot akan menghabisi manusia secara perlahan dan akan mengambil alih populasi manusia dengan didominasi oleh robot AI itu sendiri. Dan bom nuklir yang diciptakan oleh manusia menjadi bumerang untuk manusia itu sendiri. Robot menekan tombol nuklir, membuat satu kota penting di Amerika habis tanpa tersisa dengan manusianya. Los Angeles rata seketika hanya dengan satu tombol nuklir yang dilakukan oleh robot AI. Setelah insiden Los Angeles yang dihanguskan oleh bom nuklir dengan menewaskan 1 juta jiwa manusia, negara-negara barat mulai menyusun rencana dan anggaran pendanaan, mulai melihat bahwa robot AI ini sudah mulai menjadi ancaman buat kelangsungan hidup manusia. Untuk mengantisipasi ini, negara barat mulai menyatakan perang terhadap robot AI. Negara barat sudah mulai melarang robot AI ada di wilayah mereka. Tetapi ada satu negara yang masih mengembangkan sistem robot AI ini, negara Republik Asia Baru. Di negara inilah robot AI masih hidup berdampingan dengan manusia, yang notabene negara Asia Baru ini didominasi oleh robot AI. Justru terbalik, robot AI yang memegang kendali penuh berjalannya pemerintahan Asia Baru, sedangkan manusia yang hanya menjadi pekerja kasar seperti berkebun dan menciptakan robot-robot AI. Demi melanjutkan kelangsungan hidup manusia, seluruh negara barat dengan sidang internasionalnya sudah sepakat akan menghabisi robot AI yang ada di Republik Asia Baru. Sejak Amerika mengatakan perang terhadap robot AI di Asia Baru, Amerika sudah mengirimkan beberapa agen rahasianya yang menjadi bagian dari robot AI, bertujuan untuk mendapatkan informasi sekaligus mencari keberadaan pencipta robot AI bernama Nirmata. Salah satunya Joshua. Joshua sudah lama menjadi seorang agen rahasia yang ditugaskan di Asia Baru. Karena sudah lama menetap di Asia Baru, Joshua akhirnya jatuh cinta kepada Maya. Maya adalah salah satu warga Asia Baru sampai mereka berdua menikah dan tinggal bersama di pinggiran pantai. Saat di malam hari di rumah Joshua, ternyata sekelompok robot AI menemukan salah satu agen Amerika yang ketahuan kedoknya sebagai agen mata-mata di Asia Baru, yang membuat kedok Joshua juga ketahuan oleh Maya. Maya kaget, ternyata Joshua adalah agen rahasia juga. Maya merasa dikhianati oleh Joshua, yang membuat Maya pergi meninggalkan Joshua. Meskipun saat itu ia sudah mengandung anak Joshua, tetapi ia lebih cinta terhadap negaranya dan para robot AI
Keberadaan Maya dan para robot ini diketahui oleh canggihnya sistem Amerika bernama Nomad. Tanpa pandang bulu, Maya dan seluruh robot AI hancur dihabisi oleh Nomad. Dari insiden ini Joshua selamat dan dia dibawa kembali ke Amerika. Setelah 5 tahun dari kejadian itu, Joshua didatangi lagi oleh para pejabat intelijen Amerika, menginformasikan bahwa mereka telah menemukan lab nirmata yang berlokasi di Konang, tempat dulu Joshua ditugaskan. Mereka ingin mengajak Joshua untuk kembali lagi menjadi bagian agen rahasia untuk ditugaskan ke Asia Baru, tempat dulu ia ditugaskan. Karena ada hal yang lebih membahayakan yang harus dihentikan demi kelangsungan hidup manusia. Makanya Joshua ditunjuk sebagai pemimpinnya. Amerika yang mendapatkan kabar bahwa nirmata sedang dikembangkan dan mengembangkan sebuah senjata super yang akan menghancurkan senjata Nomad. Senjata super yang disebut dengan Alpha O. Alpha O ini akan menjadi momok yang mengerikan buat kelangsungan hidup manusia. Nirmata sudah membangun sebuah lab rahasia untuk menciptakan senjata yang bisa mengendalikan teknologi dari jarak jauh. Awalnya Joshua juga menolak untuk bergabung lagi dengan Badan Intelijen Amerika untuk ditugaskan ke Asia Baru karena ia sudah kesal di saat penugasannya istrinya Maya malah dibom oleh Nomad. This was recorded 2 days ago. Saat mereka memperlihatkan jejak digital dari Maya di Konang, menunjukkan bahwa Maya masih hidup dan sedang terlibat dalam pembuatan senjata super nirmata bernama Alpha O. Mengetahui Maya masih hidup, akhirnya Joshua ikut dalam tim yang akan mencari nirmata di Konang. Joshua akan memimpin misi ini karena ia yang tahu persis wilayah Konang. Letak lab nirmata berada saat Joshua dan tim menyusuri tempat tersebut dan mengancam warga yang berada di sana, yang akhirnya mau mengatakan tempat persembunyian lab nirmata tersebut. Joshua menemukan pintu yang mengarah ke dalam lab yang ternyata lab itu dibangun di bawah tanah. Para agen rahasia menyusuri tempat ini, sementara Joshua masih tetap bertujuan ingin mencari Maya. Namun, misi diketahui oleh polisi robot setempat membuat semua anggota tim Joshua berpencar. Tetapi Joshua masih di dalam lab nirmata mencari keberadaan Maya. Joshua yang berjalan ke arah yang menunjukkan sebuah pintu gerbang yang berhasil dibuka oleh salah satu agen. Joshua menemukan seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang dalam bentuk robot yang menyerupai manusia. Apakah ini yang disebut dengan Alpha O? Akhirnya anak tersebut keluar dari lab nirmata. Sepertinya anak ini baru melihat dunia luar. Semua agen mulai panik karena mereka sudah dikepung mencoba kabur menaiki pesawat. Tetapi mereka tidak bisa kabur. Justru mereka dibom di dalam pesawat tersebut. Mengingat tempat tersebut sudah mulai tidak aman karena Nomad sudah mengetahui keberadaan lab nirmata. Akhirnya lab tersebut diratakan oleh Nomad. Sementara Alpha O yang sudah keluar lab masih dikejar-kejar oleh Joshua yang sambil mencari keberadaan Maya. Joshua masih selamat, tetapi ia diikuti oleh robot kecil tersebut. Joshua juga menyelamatkan salah satu rekannya bernama Sifol. Akhirnya mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong, mengingat area sekitar lab sudah mulai tidak aman pasca ledakan lab yang dilakukan oleh Nomad. Kolonel Howell yang memerintahkan Joshua untuk memimpin misi ini ditangkap di sekitar lab nirmata saat sambil menelpon Joshua yang mengatakan agar segera membunuh anak tersebut, mengingat anak yang mengikuti Joshua tersebut sebenarnya benar-benar Alpha O, senjata yang dibuat dalam bentuk robot anak kecil yang bisa mengendalikan semua teknologi yang ada di dekatnya ataupun dalam jarak jauh. Saat Joshua ingin mencoba membunuh anak tersebut, anak ini menunjukkan sebuah logo tato yang dulu digunakan oleh Maya. Joshua langsung ingat langsung ke Maya, menunjukkan foto-foto Maya ke anak tersebut. Seakan-akan anak tersebut mengenal Maya. Namun, keburu persembunyian mereka diketahui oleh polisi robot AI. Sifol dan Joshua membawa anak tersebut menghindar dari kejaran polisi.
Sementara Kolonel Howell dan anak buahnya berhasil kabur dari para kepolisian. Mereka mengejar Joshua juga dan menemukan mobil yang dipakai oleh Joshua. Hanya saja tersisa Civil yang sudah tidak bernyawa. Dari kecanggihan teknologi bantuan AI ini menunjukkan bahwa data yang ada di dalam otak Civil bisa dipindahkan ke dalam otak robot AI, menunjukkan bahwa sebuah tubuh manusia mulai tidak berguna lagi dalam kelanjutan hidupnya. Teori dan cara yang digunakan menunjukkan sebuah informasi apapun ada di dalam otak manusia, terutama saat Civil yang mengatakan bahwa Joshua telah menyelamatkan anak tersebut, menggambarkan bahwa manusia dan robot sudah tidak jauh berbeda manfaatnya. We really appreciate it. Joshua yang sebenarnya memanfaatkan anak tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencari Maya, membawa anak tersebut ke suatu tempat. Saat di perjalanan, anak tersebut menunjukkan kemampuan supernya. Saat mereka dirazia oleh polisi setempat, ia mematikan semua teknologi di sekitaran itu, yang membuat semua alat teknologi tidak berfungsi. Mati seketika, membuat kota gelap gulita. Membuat semua orang panik dan membuat mereka bisa lolos dari penjagaan tersebut. Akhirnya Joshua membawa anak tersebut ke kota Lilat untuk menemui temannya Andrew, sebuah kota yang memproduksi robot-robot AI, tempat di mana kamu bisa memindahkan semua data dari manusia menjadi sebuah robot AI. Seperti saat ini, Andrew yang sudah mencintai seorang robot AI yang menjadi pacarnya. Andrew merupakan seorang mekanik robot AI di Lilat. Setelah Joshua menceritakan tentang bocah ini ke Andrew langsung kaget sambil memeriksa yang ada di bagian tubuh anak tersebut, bahwa anak ini bukan buatan AI sembarangan. Ia bisa berevolusi dan bisa menjadi dewasa. Semakin ia bertumbuh dewasa, semakin kuat juga kekuatan anak ini untuk mengendalikan dunia. Kepolisian Asia Baru sudah disebar kemanapun untuk menangkap Joshua, mengingat dengan Alpha O yang dibawa oleh Joshua tersebut membuat mereka menjadi buronan di Asia Baru. Saat di rumah Andrew, sebenarnya keberadaan mereka sudah diketahui oleh kepolisian setempat. Gerak-gerik mereka juga sudah diketahui. Hampir bocah ini ditangkap oleh kepolisian di apartemen Andrew. Beruntung Joshua masih bisa menyelamatkan bocah tersebut, tetapi pacar Andrew harus hancur di apartemen mereka. Joshua dan yang kita sebut bocah kecil ini adalah Alfie dan Andrew berhasil kabur dan meninggalkan apartemen Andrew untuk mencari jejak dan histori keberadaan Maya. Andrew membawa Joshua dan anak tersebut ke rumah Joshua yang di Konam untuk mencari bukti-bukti lagi tentang keberadaan Maya. Tetapi keberadaan mereka diketahui juga. Untuk saat ini bukan diketahui dari kepolisian yang mengetahuinya, melainkan dari para anggota yang menjaga Nirmata yang dipimpin oleh Harun, orang yang dulu pernah bergabung dengan Joshua di 5 tahun yang lalu. Di reruntuhan rumah Joshua, Andrew tertembak saat ingin menyelamatkan Joshua dan anak tersebut. Andrew ternyata mengetahui yang sebenarnya, bahwa ia selama tinggal di Asia Baru ini sudah dibungkam mulutnya dan tidak boleh mengatakan keberadaan Nirmata jika ingin hidup di Asia Baru. Andrew tidak boleh mengatakan kepada siapapun, dan saat Andrew sudah mau meregang nyawa ditembak oleh anak buah Harun, baru mengatakan bahwa Nirmata yang sebenarnya adalah Maya, kekasih Joshua. Maya adalah Nirmata berikutnya yang sudah bisa menciptakan senjata super. Saat Joshua mencoba kabur untuk menyelamatkan Alfie, namun akhirnya Joshua tertangkap oleh kelompok Harun dan membawa mereka ke markas mereka sekaligus untuk menyelamatkan anak ini. Tetapi saat di perjalanan, markas mereka diserang dan dihancurkan oleh nomad dari kejauhan. Harun yang sibuk dengan anak buahnya yang melihat desa mereka diratakan oleh nomad. Saat itu juga Joshua berhasil lolos melompat dari kapal Harun, bersembunyi di bawah kapal tersebut hingga mengikuti mereka ke desa berikutnya. Sementara bocah Alfie dibawa ke desa tempat para anak buah Harun bersembunyi.
Harun benar-benar sangat menjaga anak ini karena ia juga tahu yang sebenarnya, bahwa anak ini adalah penyelamat keberlanjutan para robot AI. Tetapi Joshua juga tidak rela kalau anak ini ada di tangan Harun. Ia harus mencoba mengambil anak ini untuk tujuan agar bisa sampai menemukan Maya. Dan saat di malam hari, saat semua sedang lengah dan para robot ini sedang mengisi baterai mereka, disitulah kesempatan Joshua untuk membawa anak ini menyelamatkan dari Harun dan anak buahnya. Horita! Americans, Commander. They've come for the child. Tetapi di hari yang sama, di desa tempat Harun bersembunyi, alarm berbunyi bahwa mereka akan diserang oleh para tentara Amerika yang sudah mendekat ke desa persembunyian mereka. Dari kejauhan muncullah tank-tank besar yang dikomandoi Kolonel Howell. Desa Harun pun diporak-porandakan dengan ledakan dan bom-bom yang sudah ditargetkan para robot-robot yang mencoba melawan dan menembaki tank-tank tersebut. Anak buah Harun sudah banyak yang tewas, hingga dipukul mundur semua pasukan Harun sampai desa paling terakhir. Sementara Joshua yang mencoba kabur membawa Alfie yang justru kasihan melihat para robot AI ini dibantai oleh tentara Amerika, mencoba membantu Harun. Para tentara Amerika cukup memerintahkan robot peledaknya untuk mendekat ke persembunyian pasukan Harun dan tinggal diledakkan dari kejauhan. Dengan percobaan berulang-ulang kali yang dilakukan oleh Kolonel Howell, saat sebuah robot khusus peledak yang dijalankan oleh Kolonel Howell untuk meledakkan di sekitar anak buah Harun, di saat itu juga Alfie muncul dan menghadapinya. Alfie langsung membuat robot peledak itu terdiam menuruti perintah Alfie, seakan-akan tidak berani meledakkan di depan Alfie. Tetapi perintah Kolonel Howell yang mengutus salah satu anak buahnya supaya mendekat agar bisa membunuh Alfie, mengingat Alfie adalah target utama mereka. Saat Alfie yang sibuk menundukkan robot peledak tersebut, Alfie langsung ditembak dari kejauhan. Alfie! No! There! Dan seketika langsung terjatuh. Beruntung Joshua datang dan menyelamatkan Alfie, menghindar dari robot peledak tersebut. Beruntung Harun mau membantu Joshua yang sudah mau menyelamatkan Alfie di tengah-tengah peperangan. Karena desa sudah mulai habis diratakan oleh tank-tank Amerika, Harun beserta anggota sudah mulai tidak aman dengan serbuan tank-tank besar tersebut. Akhirnya Harun mengajak Joshua untuk membawa kabur Alfie yang sudah terluka. Para robot AI yang masih tersisa di desa tersebut menahan serangan dari Kolonel Howell, tetapi semuanya habis rata dibuat oleh anak buah Kolonel Howell dan desa pun hancur tanpa tersisa apapun. Cuman hanya beruntung Joshua dan Harun masih bisa selamat kabur membawa Alfie. Thank you. Harun membawa Joshua ke Nirmata menuju kuil Tanton di ujung bukit Diandang. Hal ini juga diketahui oleh Kolonel Howell dari pengakuan salah satu anak buah Harun yang tertangkap. Saat di perjalanan menuju bukit Tanton, akhirnya Harun menjelaskan ke Joshua sebenarnya Alfie ini adalah sebuah evolusi anak dari Maya dan Joshua 5 tahun yang lalu sebelum mereka diserang oleh nomad di rumah Joshua. Saat Maya mengandung anak Joshua, ternyata tanpa sepengetahuan Joshua, Maya menciptakan Alfie dari embrio gabungan dengan alat-alat AI sebagai bentuk cintanya Maya ke Joshua. Saat itu Maya sudah ditunjuk menjadi Nirmata, bisa menciptakan Alfie yang memiliki kekuatan yang berbeda dengan para robot AI lainnya, yang bertujuan untuk mengakhiri semua peperangan ini agar bisa hidup damai kembali seperti 10 tahun yang lalu. Dengan adanya Alfie sebagai jembatan perdamaian antara manusia dengan robot AI, semuanya akan damai. Yeah. You wait here. Sesampai di kuil Tanton, Alfie dibawa ke Diandang dan bertemu dengan ibunya, Maya. Saat Joshua melihat Maya yang sudah kaku, hanya dibantu dengan alat pernapasan saja, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Joshua yang kasihan melihat hidup Maya yang hanya terbujur kaku, tertidur saja, agar Maya sebagai Nirmata tidak dimanfaatkan oleh Amerika dan diambil oleh Kolonel Howell. Joshua menonaktifkan sistem yang membuat Maya harus dikirim ke surga
diandak. Maya tewas dan datanya diambil oleh Alfie dan mereka mencoba kabur dari kuil tersebut. Dan beberapa saat kemudian, Kolonel Hoel datang, menyusul, memporak-porandakan semua yang tinggal di kuil tersebut ditembaki satu persatu. Sementara Joshua dan Alfie ditangkap dan dibawa menggunakan pesawat yang berbeda menuju Nomad untuk dibawa ke Los Angeles. Kuil Tanton hangus seketika tanpa tersisa apapun di sana. Joshua dan Alfie berada di Los Angeles. Sebagai permintaan terakhir Alfie, salah satu petinggi pertahanan Amerika, Jenderal Ineson, meminta bantuan ke Joshua untuk mematikan sistem yang ada di dalam tubuh Alfie dengan menggunakan senjata yang sudah disediakan. Saat Joshua mendekati Alfie, sebelum Joshua menembak Alfie dengan senjata tersebut, Joshua membisikkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh siapapun, dan Joshua menembakkan sebuah magnet yang membuat semua sistem jaringan yang ada di dalam tubuh Alfie mati seketika. Sistem robot AI yang ada di dalam Alfie, yang ada di dalam sistem robot AI di dalam Alfie, melainkan di bawah ke Ground Zero untuk dihanguskan. Tetapi saat penghangusan Alfie menuju ke Ground Zero, Joshua ingin ikut sebagai bentuk penghormatannya ke Alfie. Di saat perjalanan, Joshua membangunkan Alfie dan membuat Alfie yang membawa mereka berhenti di tengah-tengah terowongan. Mobil langsung terbolak-balik membuat Joshua dan Alfie bisa kabur dari terowongan tersebut. To be free. Enjoy your flight. Joshua, Alfie langsung menuju ke bandara untuk menaiki pesawat tujuan ke bulan. Semua tentara yang mengejar Joshua langsung menuju ke bandara juga untuk menghentikan Joshua dan Alfie. Tetapi sudah terlambat berkat bantuan dan kekuatan Alfie yang awalnya mereka tidak bisa masuk ke bandara karena sistem mendeteksi mereka tidak punya tiket masuk untuk menaiki pesawat lunar. Akhirnya mereka bisa terbang menuju ke bulan. Yang sebenarnya tujuan Joshua bukan ke bulan, melainkan ke Nomad. Sang Jenderal Ineson yang memimpin operasi ini menginstruksikan ke pesawat lunar yang dinaiki Joshua agar kembali ke Los Angeles. Dengan kekuatan Alfie yang bisa memanfaatkan seluruh teknologi, Alfie membelokkan pesawat yang membawa mereka menuju ke Nomad. Sesampai di Nomad, para penumpang dievakuasi, sementara para tentara penjaga Nomad yang sudah berjaga-jaga di depan pintu untuk menghabisi Joshua yang tak kunjung keluar dari pesawat tersebut, membuat para penjaga Nomad mencek ke dalam kabin pesawat tanpa persiapan yang matang. Saat mereka melihat Joshua di pojokan pintu yang sudah siap-siap membuka pintu pesawat yang bisa mengarahkan keluar angkasa, seketika semua para penjaga Nomad keluar dari pesawat tersebut. Seluruh penjaga dikeluarkan oleh Joshua dan Nomad bisa dikendalikan oleh Joshua dan Alfie. Alfie dan Joshua membagi tugas untuk bisa mengendalikan Nomad dan bisa menghancurkannya. Jenderal Ineson juga tidak mau kalah. Ia juga memegang kendali atas Nomad melalui markas besarnya di Los Angeles. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menargetkan seluruh pangkalan robot AI di seluruh Asia Baru menggunakan rudal dari Nomad yang disiapkan untuk diluncurkan. Alfie diinstruksikan oleh Joshua untuk masuk ke ruang kendali Nomad dan mematikan seluruh sistem di dalam Nomad. Sementara Joshua akan keluar dan meledakkan salah satu rudal yang ada di dalam Nomad dengan waktu yang terbatas hanya 10 menit saja. Joshua berhasil meletakkan bom di antara rudal tersebut. Alarm dan peringatan tanda bahaya di dalam Nomad. Semua pekerja yang ada di dalam Nomad masuk ke dalam pesawat evakuasi untuk menyelamatkan diri. Beberapa rudal sudah diluncurkan untuk menuju pangkalan AI. Sementara Alfie yang sudah di dalam ruang kendali langsung mematikan sistem Nomad. Saat sistem Nomad mati, Joshua langsung meletakkan satu bom di antara rudal yang ada. Come on. Joshua needs us.
Alfie kembali ke titik semula saat mereka berjumpa bersama Joshua. Saat di perjalanan menuju titik yang diperintahkan oleh Joshua, malah Alfie menemukan robot AI dalam bentuk ibunya, Maya. Dengan niatan baik, ia mencoba menyelamatkan robot AI Maya dan membawanya. Sementara Joshua yang mulai kehabisan oksigen di ruang kontrol Nomad mulai pingsan. Maya yang dicoba untuk dihidupkan kembali oleh Alfie dengan data Maya yang sebelumnya diambil oleh Alfie di kuil Tanton, Maya tetap belum bisa berhasil untuk dihidupkan oleh Alfie. Waktu sudah mulai habis. Akhirnya Alfie langsung meninggalkan robot AI-nya Maya menuju ke Joshua. Beruntung Joshua masih diselamatkan oleh Alfie dan menggeser Joshua sedikit agar bisa mendapatkan oksigen kembali. Alfie mencoba menyalakan pesawat evakuasi agar bisa meninggalkan Nomad yang sudah dipasang bom oleh Joshua. Cuman masih ada kendala yang harus mereka hadapi. Saat Alfie mencoba menyalakan pesawat evakuasi, ada robot yang dikendalikan oleh Jenderal Ineson yang menarik-narik Alfie dari pesawat tersebut. Tetapi beruntung Alfie sigap dan menutup langsung pesawat evakuasi tersebut. Karena sifatnya adalah pesawat evakuasi, sistem pesawat langsung terkunci. Sementara Joshua yang belum masuk, Joshua yang ditarik-tarik oleh robot. Alfie langsung mengendalikan robot tersebut dan melepaskan Joshua. Tetapi kendala datang lagi. Pintu pesawat evakuasi yang tidak bisa dibuka lagi. Joshua dan Alfie sudah mencoba berkali-kali, tetap gagal dibuka. Sementara waktu sudah mulai habis. Waktu sudah menunjukkan Nomad akan hancur. Akhirnya Nomad hancur. Joshua tidak bisa masuk ke pesawat evakuasi. Sementara rudal yang ditembakkan ke pangkalan robot AI di seluruh Asia Baru terputus koneksi dan tidak bisa meledak. Seluruh pangkalan AI di Republik Asia Baru selamat dan para robot akhirnya bisa hidup tenang. Sementara Alfie harus merelakan Joshua yang harus mati bersama Nomad. Joshua menarik tombol evakuasi untuk menerbangkan Alfie turun ke bumi. Joshua yang berjalan memperlambat kematiannya di dalam Nomad akhirnya bisa bertemu dengan Maya. Masih ingat saat Alfie menghidupkan robot AI Maya? Akhirnya Joshua bisa berciuman dengan Maya dan seluruh yang ada di Nomad hancur lebur hingga terjatuh ke bumi. Amerika bersedih karena Nomadnya hancur, sementara para robot AI bergembira berkat Joshua dan Alfie. Apakah ini sebuah momok menakutkan bagi para populasi manusia ke depannya karena robot AI akan bisa bertahan selamanya? Please comment dan film habis. Film ini berjudul The Creator, sebuah bentuk gambaran apakah robot AI ini akan berguna bagi manusia dalam bentuk nyata ke depan harinya atau sebaliknya membuat populasi manusia semakin sedikit karena pemanfaatan robot AI di masa depan. Terima kasih sudah menonton cerita full NSTV. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Film apa lagi yang akan kita bahas? Please komen ya. Bye bye.